Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk berbicara di sini. Nama saya Dedi dan saya berasal dari Aceh, dan kehidupan saya juga seperti layaknya seorang pemuda Aceh. Kita dari kecil diajarkan untuk belajar agama, mengenal Allah, dan juga bisa belajar ngaji dan beribadah sehari 5 kali. Bagaimana ceritanya Anda bisa tertarik pada Yesus? Sebenarnya bukan kesengajaan saya ingin mengenal Yesus. Karena kalau dibilang kenapa nggak sengaja, karena kita nggak boleh mengenal yang namanya Kristen. Dari kecil kita sudah diajarkan Nasrani, kafir. Dan itu salah. Sampai pada satu malam ketika saya masih kelas 3 SMP, saya pulang dari pantai. Biasa usia masih muda, suka kumpul sama teman-teman. Malam itu, tengah malam saya hidupkan televisi dan saya nonton film yang berjudul The Passion of Christ. Dan ketika saya nonton film itu, saya sudah nonton di ujung film, di penghujung film, di mana Yesus berkata, kata sudah selesai dan udah selesai filmnya. Tapi maksud saya gini, itu kata-kata yang sangat ngambang untuk saya. Apa yang sudah selesai? Karena Yesus berkata kata sudah selesai, tiba-tiba memalingkan kepala, meninggal. Maksud saya seperti ini, Yesus itu punya pengikut sangat banyak. Kenapa tidak meninggalkan kata-kata yang lain yang mudah dimengerti oleh pengikutnya? Entah membalas kepada orang Romawi, membalas kepada imam-imam yang telah menyerahkan Yesus kepada untuk dihukum salib. Saya bingung kenapa Yesus berkata cuma kata sudah selesai. Dan sepanjang malam itu saya terus berpikir kenapa Yesus berkata sudah selesai. Sampai pada akhirnya saya coba datang ke warnet karena tahun 2010-an internet nggak sebagus sekarang dan hal yang dicari di internet pun tidak semudah yang sekarang. Artikel Kristen masih sangat minim sekali. Jadi untuk tahu apapun sangat susah sekali. Tapi saya coba cari dan cari, sangat lama sekali untuk bisa menemukan satu jawaban sudah selesai itu. Akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke Facebook, ke forum komunitas Kristen, dan saya coba bertanya. Saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Dedi Saputra, saya dari Aceh, dan saya ingin sekali untuk tahu kenapa Yesus berkata sudah selesai. Dan di forum itu hari-hari pertama nggak ada yang tanggapin. Mungkin mereka berpikir, ini orang bercanda. Atau ini orang iseng, atau bagaimana. Jadi, tapi saya tersabar. Sampai saya bikin status yang kedua, nama saya, terus saya beritahukan apa tujuan saya untuk menanyakan itu, dan saya katakan, kenapa Yesus berkata sudah selesai? Akhirnya dia menjawab, ya Yesus sudah meninggal sekarang di surga, Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di dunia. Mungkin menurut saya itu suatu jawaban, cuma di hati saya seperti kurang puas gitu. Kenapa jawabannya harus seperti itu gitu? Ini sepertinya satu kata yang mengandung makna di hal lain gitu. Itu dari 2010, 11 sampai ke 2013 saya menemukan satu artikel yang berjudul seperti ini. Yesus berkata sudah selesai, Yesus sudah selesai menyelesaikan hutang dosa manusia. Timbul pertanyaan kedua, setelah kata sudah selesai, kenapa manusia punya hutang dosa? Dan itu membuat saya semakin bingung, kenapa Yesus di artikel itu dikatakan manusia punya hutang dosa. Pada akhirnya saya melanjutkan pembacaan karena saya berpikir gini, untuk cari tahu sesuatu nggak apa-apa. Cari tahu aja dulu, atau mungkin ini benar atau mungkin salah, tapi cari tahu aja dulu. Saya baca dan di bawahnya dikatakan bahwasanya manusia mewarisi hutang dosa dari Adam dan Hawa. Dan itu tidak ada di pengajaran kami sebelumnya. Mungkin Bang Aposy kalau mau cek-cek ke murtadin lain atau ke ustadz zaman sekarang, mereka juga akan katakan yang namanya kita Islam itu lahir ya fitrah, suci aja lahirnya. Setelah kita lahir bagaimana, itu tergantung kita mau caranya bagaimana. Jadi itu membuat saya terus berpikir, kok bisa manusia punya hutang dosa? Dan karena saya berpikir ini urusannya dengan Tuhan, ya mau nggak mau saya harus menggunakan cara Tuhan untuk menyelesaikan. Ya, menarik sekali. Kalau boleh tahu, itu tahun berapa Bang Dedi? Dari 2010 ke 13. 3 tahun Iya. pencarian itu. Iya. Nah, ada 2 kata kunci. Perkataan Yesus sudah selesai dan utang dosa. Iya. Itu yang selalu bergelora di hati Bang Dedi. Setelah Anda sudah mencari dan kemudian mendapatkan artikel tadi, apa yang Anda lakukan selanjutnya Bang Dedi? Di bawah artikel itu saya lanjutkan pembicaraan tadi. Itu dinyatakan bahwasanya Yesus menanggung semua dosa umat manusia dengan cara menjadi pengikutnya. Dan saya berpikir bagaimana cara untuk jadi pengikut Yesus. Dan di artikel itu dikatakan dengan cara bersatu dengan Yesus yaitu dibaptis. Saya berpikir, saya tinggal di Aceh, di paling ujung Aceh, hampir dekat dengan Banda Aceh, kampung saya. Bagaimana caranya saya bisa dibaptis? Di Banda Aceh saya tahu ada beberapa gereja, tapi saya tidak mungkin ke situ. Sampai pada akhirnya saya berdoa, itu bulan puasa. Di bulan puasa itu, saya masih sholat tarawih seperti biasa dan masih melakukan hal-hal rutinitas seperti biasanya. Sampai akhirnya saya berdoa, saya berkata, Tuhan, bagaimana caranya sebelum saya meninggal hutang dosa saya harus diselesaikan. Karena ini persoalannya dengan Tuhan dan harus diselesaikan dengan caranya Tuhan. Puji Tuhan, pada suatu hari saya bilang ke orang tua saya seperti ini, saya mau ke rumah kawan, mau ada biasa kalau bulan puasa itu ada kumpul-kumpul agama lah gitu. Sebenarnya saya nggak ikut acara itu, melainkan saya pergi jauh ke Medan. Dengan cara sebelum malam itu saya menulis di salah satu komunitas Kristen di Facebook, saya katakan gini, saya selalu memperkenalkan diri dan tujuan saya. Dan di akhir itu saya katakan, saya ingin dibaptis, bagaimana caranya?
Setelah saya berdoa itu lama sekali, sampai udah tengah malam baru ada yang balas satu pesan saya di Facebook, dan dia katakan, "Bang, ini alamat pendeta saya, namanya ini, alamatnya ini, beliau itu tinggal di sini." Dan sebelum itu saya belum pernah ke Medan sebenarnya. Jadi saya dari Aceh, dari depan rumah saya tengah malam itu naik bus ke Medan, paginya sampai, nggak ada tujuan kemana, karena sebelum itu belum pernah ke kota Medan. Saya cuma berkata begini, kalau ini rencananya Tuhan, biarkan Tuhan yang bawa saya, dan Tuhan nggak mungkin meninggalkan saya dimanapun. Kalaupun Tuhan Yesus ini benar, saya bilang. Tapi puji Tuhannya, sampai ke sana ketemu dengan tukang becak, dan saya katakan, "Pak, tahu alamat ini nggak?" "Oh ya tahu, cuma lumayan jauh." "Ya udah Pak, tolong bawa saya ke sana." Tanpa janji, saya belum pernah menelpon Pak Pendeta itu, tapi memberanikan diri untuk datang, dan puji Tuhan Pak Pendeta itu menerima saya dengan tangan terbuka. Oke, ini kan demi mencari kejelasan tentang Yesus Iya. yang sebelumnya Anda kenal sebagai Isa. Iya, Sesuai dengan kepercayaan yang lama itu. Bagaimana konsep Anda tentang Isa dan kekristenan waktu itu? pada waktu itu saya karena tidak terlalu mengerti, yang saya bawa itu hanya pengertian saya dulunya Nabi Isa. Mungkin Nabi Isa ini bukan Nabi, tapi Tuhan. Untuk bagaimana saya nggak terlalu tahu dulunya, karena memang nggak pernah belajar sejarah tentang Yesus, siapa Yesus, kenapa, saya nggak pernah tahu, karena itu haram untuk dipelajari. Haram untuk dipelajari. Baik, ketika tiba di Medan, lalu Anda dibawa oleh tukang becak ke pendeta itu. Apakah sampai hari itu juga? Sampai hari itu, walaupun harus melalui dramanya tukang beca, karena kata tukang beca itu nggak ada angkot yang ke sana. Sebenarnya ada, dan harganya lebih murah. Ibarat kata ya hari itu saya kena apesnya, dibohongin sama tukang beca. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan saya boleh sampai ke depan rumah Pak Pendeta itu. Setelah ketemu Pak Pendeta, apa yang terjadi? Pak Pendeta itu seperti kaget, shock, karena waktu saya turun dari beca, sepertinya Pak Pendeta itu sama istrinya baru pulang dari pasar. Jadi Pak Pendeta itu berpikir, kok ada orang ini di depan rumah, siapa gitu. Dan saya cuma bilang gini, "Pak, perkenalkan nama saya ini, saya dari sini. Jemaat Bapak memberikan nomor HP Bapak dan alamat Bapak ke saya supaya saya bisa belajar lebih dalam lagi sama Bapak." Cuma saya lihat sepertinya Bapak itu kaget gitu, sepertinya nggak siap untuk menerima saya, dan Bapak itu berkata, "Ya udah, kita masuk aja dulu, sarapan aja dulu." Dan saya perhatikan hari pertama berlalu, hari kedua berlalu. Akhirnya saya dikasih satu Alkitab, dan waktu dikasih Alkitab itu saya buka karena sebelumnya saya nggak pernah pegang Alkitab. Jadi begitu saya pegang, saya temukan satu ayat di Filipi 1:21 menyatakan, "Bagiku hidup adalah Kristus dan matilah keuntungan." Itu ayat pertama yang saya buka Alkitab, dan itu ayat pertama yang saya temukan. Dan berlanjut sampai hari kelima, saya lihat sepertinya Pak Pendeta masih shock saya di rumah Pak Pendeta itu. Sampai pada akhirnya saya berkata, "Pak, tujuan saya ke sini, saya mau dibaptis supaya hutang dosa saya selesai dan saya boleh punya damai sejahtera untuk pulang ke kampung." Puji Tuhannya, setelah melalui percakapan yang panjang lebar, akhirnya hari kelima itu saya dibaptis. Hari kelima dibaptis. Hari kelima dibaptis, malamnya saya pulang ke Aceh. Padahal kan untuk menjalani prosesi baptisan itu tidak boleh serta-merta langsung dibaptis, kan harus ada pembekalan dulu. Apakah Anda juga mendapatkan pembekalan seperti itu? Sewaktu itu belum mendapatkan perbekalan. Karena saya ngotot kalau saya harus dibaptis. Karena yang saya tahu untuk menyatu dengan Yesus harus dibaptis. Saya murni, karena saya murninya belajar dari artikel. Hanya tahu ya buka artikel, buka artikel. Pokoknya setiap pulang sekolah saya pasti ke warnet. Setiap pulang sekolah saya mewajibkan diri ke warnet untuk baca beberapa artikel. Dan saya memperhatikan semua artikel itu menekankan satu hal, untuk bersatu dengan Yesus harus dibaptis. Jadi tujuan saya jauh-jauh cuma itu aja, dibaptis. Puji Tuhannya setelah belajar lebih dalam lagi, ya memang ada baiknya untuk mengenal lebih dalam dulu. Yang menarik adalah ketika Anda sudah dibaptis, hari kelima pulang ke kampung, nah pasti kan ada tentangan dari keluarga. Bagaimana keluarga merespons Anda? Puji Tuhannya, waktu saya pulang itu semuanya berjalan dengan baik. Bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan ketiga. Dan waktu saya pulang dari Medan itu, saya bawa pulang satu Alkitab kecil. Saya selalu buka Alkitab itu. Kalau mama saya bilang, "Nanti kamu ke sawah ya, lihat air. Atau nanti kamu kemana ya?" Kemanapun saya pergi, saya selalu masukin Alkitab di pinggang saya ini, saya masukin. Jadi nanti kalau di tempat yang sudah sepi, sunyi, saya baca Alkitab untuk belajar lebih mengenal Yesusnya lagi. Sampai pada ke bulan ketiga, mungkin rencana Allah juga untuk saya. Karena ketika saya pertama sekali baca Alkitab, yang saya temukan ayatnya kurang bagus kalau menurut saya. Filipi 1:21. "Bagiku hidup adalah Kristus dan matilah keuntungan." Dan 3 bulan kemudian, saya mengalami hal itu. Di mana pada suatu hari, ketika hari Jumat, saya sambil menunggu jam untuk ke masjid, saya duduk santai dulu di rumah. Karena masjid sama rumah nggak terlalu jauh. Jadi, tiba-tiba ada abang sepupu saya masuk ke rumah, langsung periksa kamar saya dan ngacak-ngacakin semua barang yang ada di kamar saya. Dan mereka langsung ambil HP saya. Saya langsung berpikir gini, aduh Tuhan, saya nggak pernah punya kesalahan, kok mereka gini ke kamar saya. Cuman hati saya bilang gini, saya ketahuan kalau saya udah masuk Kristen. Akhirnya saya buka kain sarung saya, yang tadi saya mau ke masjid, saya buka kain sarung, baju koko, semua saya buka, dan saya pakai baju kaos,
celana levis, saya rebutin HP dan saya cuma berkata, Tuhan, saya harus pergi, saya harus selamat dan saya harus berbuah. Pokoknya bagaimanapun caranya Tuhan harus selamatkan saya. Saya buka pintu, saya lari, padahal di rumah saya itu sudah ramai sekali orang. Dan ini penyertaan pertama dalam kehidupan saya yang saya rasakan dari Tuhan Yesus. Di mana segitu banyaknya orang, mereka tidak bisa satupun mengejar saya. Saya lari, pagar pertama saya lompatin lewat, pagar kedua, puji Tuhannya saya nyangkut di pagar. Tapi puji Tuhan, waktu itu saya tidak mengerti bagaimana rasanya capek dan takut. Pokoknya berlari aja dulu, sampai udah jam 5 sore saya berkata, Tuhan capek. Saya belum makan siang dan juga belum minum. Jadi capek, haus, dan itu ketakutan yang sangat luar biasa yang pernah saya rasakan, di mana kaki saya bergetar, tangan saya bergetar. Dan karena udah nggak sanggup lagi ngapa-ngapain, saya berhenti di bawah pohon pinang, di mana itu hutan lalang, dan saya berdoa gini, Tuhan, saya mau berbuah dan saya jangan meninggal dulu. Bagaimanapun caranya Tuhan harus selamatkan saya. Akhirnya saya kirimkan satu pesan ke salah satu penginjil di Aceh juga. Saya berkata gini, Pak, kalau besok saya nggak ada kabar, tolong Bapak ke kampung saya dan Bapak lihat bagaimana kabar saya. Bapak itu langsung cepat-cepat balas mau nelpon saya nggak bisa karena waktu itu semua orang coba nelpon saya. Jadi siapapun yang nelpon saya udah susah untuk masuk. Akhirnya saya kirim pesan gini, Pak, saya udah ketahuan. Bapak itu balas pesan saya, bagaimana caranya supaya kami bisa menolong Abang? Saya bilang, bagaimanapun caranya penting saya bisa terselamatkan, Pak, karena kerinduan saya harus membagikan apa yang sudah saya terima hari ini. Karena damai sejahtera jangan saya nikmati sendiri, tapi harus orang lain juga tahu. Dari jam 5 sore itu berlanjut sampai jam 7 malam. Jam 7 malam, puji Tuhannya, saya bisa keluar dari hutan itu. Dan selama di hutan itu, ada banyak sekali saya lihat orang yang sudah terlalu arogan kelakuannya. Melemparkan batu, melemparkan kelapa yang kopong, dan semua jatuh di depan saya. Ada yang jatuh di kiri, di depan, kanan. Puji Tuhan, Tuhan lindungi saya, satupun tidak ada yang kena. Saya lihat mereka lewat sambil ngancungin parang seperti ini. Dan saya berpikir ini hari terakhir saya melihat matahari. Mungkin besok saya udah nggak tahu lagi mau di mana. Tapi puji Tuhannya ketika mereka melempar batu pun saya nggak ada yang kena satupun. Sampai jam 7 malam saya keluar ke dekat salah satu jembatan di tempat saya itu. Akhirnya saya bisa diselamatkan dan dibawa lari ke salah satu rumah penginjilan di sana. Dan Anda selamat. Puji Tuhan selamat dan subuhnya kita lari lagi ke tempat lain karena harus pergi sejauh mungkin. Tapi kenyataannya besok paginya udah keluar di koran. Kalau saya itu sepertinya waktu itu judul korannya terlalu mengada-ngada. Mereka berkata kalau saya kepala pemurtadan di Aceh. Sedangkan saya pada waktu itu masih anak kecil yang baru belajar. Hari pertama masuk koran, hari kedua juga masuk koran. Korannya masih Anda simpan nggak? Beberapa teman penginjil di Aceh masih menyimpan. Bahkan baju saya yang saya lompat dan nyangkut di pagar itu robeknya dari sini sampai ke bawah, robek semua bajunya. Oh, ditinggal aja? Itu masih ada di salah satu penginjil di Aceh. Kata bapak itu, ini saya simpan ya untuk kenang-kenangan. Ya, luar biasa. Nah, Bang Dedi, Anda tentu udah mengenal ya atau mengetahui konsekuensi dari apa yang Anda sudah lakukan ya. Ketika keluarga dan masyarakat menentang, apakah Anda merasa kecewa nggak? Mending tadi nggak ikut Yesus ini. Ada rasa penyesalan itu nggak? Bukan penyesalan ya, karena saya sudah tahu konsekuensi yang saya alami, saya tahu. Cuma waktu itu saya belum siap untuk umur saya yang sangat muda. Saya diusir dari keluarga itu dan juga dikeluarkan dari sekolah itu 2 minggu lagi ujian akhir. Jadi itu membuat saya benar-benar stres sekali. Sekolah belum selesai. Anda sekolah di mana? Madrasah. Saya dari SD itu madrasah, SMP madrasah, SMA juga di madrasah. Oke. Jadi 2 minggu lagi sebelum ujian saya ketahuan masuk Kristen dan dikeluarkan. Jadi itu membuat saya saya tahu konsekuensinya tapi saya nggak menyangka secepat itu. Tidak menyangka secepat itu ya, karena langsung ketahuan ditentang oleh keluarga 3 bulan setelah saya pulang dari Medan itu. Luar biasa. Dan heboh masuk koran. Facebook saya itu komentarnya ratusan komentar per jamnya. Bahkan foto saya tuh orang sebarin begitu cepat. Sampai saya stres, saya tutup Facebooknya. Sejak itu Anda keluar dari Aceh? Hari kelima saya 5 hari di Aceh setelah kejadian itu 5 hari. Karena kita berpikir bagaimana caranya keluar dari Aceh. Cuma ada jalur darat sama udara. Kalau udara itu sangat cepat ketahuan karena di bandara mungkin orang masih bisa kenal. Sedangkan jalur darat kita mencoba mencari celah jamnya. Jadi kita keluar dari Aceh itu tengah malam. Itu tahun 2013. Iya. Dan sejak itu Anda nggak pernah datang ke Aceh lagi? 2014 saya berusaha pulang ke Aceh dan berusaha hidup seperti orang Aceh. Sepertinya udah nggak memungkinkan. Karena? Karena perbedaan yang imannya itu. Dengan budaya hidup masih seperti zaman dulu. Disuruh berdoa ya saya berdoa, disuruh sholat saya bersolat. Walaupun hati saya ke Yesusnya itu.
Cuman damai sejahtera saya nggak dapat, dan akhirnya saya berbohong lagi dan saya lari lagi dari Aceh. Sampai hari ini. Bagaimana Anda komunikasi dengan keluarga? Saya selalu berusaha membangun komunikasi dengan ibu, dengan kedua adik saya. Saya selalu berusaha membangun komunikasi, dan walaupun terkadang terjadi pertentangan, saya selalu berkata, iman boleh berbeda dan mau bagaimanapun perbedaan, tapi darah nggak bisa putus. Ya, Anda kangen sama mereka? Sangat merindukan keluarga, karena saya anak pertama dalam keluarga. Saya anak pertama dalam keluarga, ayah saya itu meninggal ketika kedua adik saya masih kecil. Jadi perjuangan saya hidup dengan mama saya, dengan kedua adik saya. Adik saya nomor 3 itu masih usia bulanan, bapak saya meninggal. Jadi kerinduan untuk keluarga itu bukan lagi rindu, tapi sangat luar biasa rindu. Ya, nggak bisa ngebayangin ya bagaimana suasana antara saudara, antara ibu. Nah, masih ingat nggak kata-kata terakhir dari ibu yang pernah Anda dengar, yang terakhir Anda dengar? Kata-kata terakhir yang saya rindu, yang saya ingat itu sama seperti seorang ibu yang dari Aceh, yang berkata, lebih baik kamu mati daripada kamu masuk Kristen. Tapi sebagai anak Anda sudah mengatakan pengampunan atau tetap punya rasa benci sama mama? Justru saya nggak pernah benci dari awal saya masuk, karena saya berpikir begini, mama saya melakukan itu karena satu kebenaran, sesuai dengan keyakinannya, dan saya mempertahankan ini juga sesuai dengan kebenaran yang saya yakini. Jadi nggak ada yang salah di antara kami. Hanya bagaimana ego kami terlalu besar. Makanya saya nggak bisa membenci. Untuk semua orang yang mengejar saya hari itu, saya mau katakan kepada saudara, saya nggak pernah membenci saudara. Apapun yang saudara lakukan pada hari itu, entah memfitnah saya, entah berkata kasar pada saya tidak pernah membenci saudara satupun. Dan itu Anda anggap sebagai sebuah kewajaran saja? Itu sebuah kewajaran untuk saya, dan saudara melakukan itu atas dasar kebenaran juga. Dan saya bertahan di sini juga atas dasar kebenaran yang saya yakin sekarang. Ya, ini menarik karena biasanya ketika disakiti, maka ada luka, ada sakit hati, dan susah sekali untuk move on ya. Tapi puji Tuhannya, Bang Dedi memiliki hati yang luas ya, terutama kepada saudara-saudara, kepada ibu terutama, dan tentu ada doa yang terus dilantunkan untuk keluarga, untuk ibu. Doa seperti apa yang Anda selalu doakan untuk ibu sama saudara-saudara? Kalau doa, hampir setiap hari berdoa untuk keluarga. Bagaimana caranya Tuhan kita Yesus memakai saya atau orang lain untuk memberitakan kasihnya kepada keluarga saya. Saya ingat puasa tahun kemarin, mama saya sakit. Adik saya nelpon saya, "Bang, mama sakit, menggigil sekarang. Udah dari pagi dan sekarang masih sakit, udah malam." Saya bilang gini, "Saya akan berdoa. Coba adik ambil air 1 gelas." Saya berdoa dan saya bilang, "Amin." Saya bilang, "Coba kasih air ini ke mama. Saya yakin mama akan sehat besok pagi." Dan kuasa itu terjadi. Dan itu terjadi tahun kemarin. Istri saya sampai kaget. Udah segininya Allah tunjukkan kasih, tapi mama belum bisa sadar. Dan keluarga di sana nggak bisa sadar. Ya. Kita sangat percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tentu doa yang sama akan terus berulang, akan terus dilantunkan, dan sekali lagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Benar. Mungkin ya, mama tak mendengarkan video ini. Mungkin ada sesuatu yang Anda sampaikan ke mama. Yang mau saya katakan, mama nggak salah mengusir saya, dan saya juga nggak salah berada di sini, karena mama melakukan apa yang nggak mama tahu. Kalau di Alkitab kami dikatakan, mama menyembah sesuatu yang nggak mama kenal, sedangkan saya hari ini menyembah Allah yang saya kenal, Allah yang saya coba cari tahu, dan itu menurut saya lebih benar daripada yang dulunya. Jadi mak, yang lung sembah jino mak, nyan Allah yang lung cari tepu kedro mak, dan menurut lung nyan Allah yang betul mak. Kan cuma sekarang Allah yang penuh secara turun-temurun, dan Allah yang dengan ancaman. Tapi Allah yang long sembah rohnya, Allah penuh dengan kasih. Ya, itu tadi pesan yang disampaikan oleh Bang Dedi kepada ibundanya tercinta. Dan setelah menerima Yesus, setelah dibaptis, apa yang Anda lakukan selanjutnya? Terutama bagaimana Anda bisa bertumbuh tentang kekristenan? Puji Tuhan, saya merasa saya bertemu dengan beberapa orang yang tepat. Jadi ketika saya pulang ke Aceh, saya bertemu dengan beberapa penginjil di Aceh. Mereka mengajarkan saya untuk bertumbuh seperti yang dikatakan di Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar. Saya harus bersatu terus-menerus dengan Allah, dan saya harus lebih mengenal Allah lagi, dan harus hidup intim dengan Allah. Terkait pertumbuhan, tentu ada peran orang-orang yang di sekeliling kita, dan di studio kita telah hadir seorang evangelis yang juga kebetulan berasal dari Aceh, dan kita sambut saja Bang Evangelis Abraham Effendi Usman. Selamat siang, Bang
Effendi Usman. Selamat siang, Bang. Apa kabar? Puji Tuhan, baik, luar biasa. Bang Effendi, tadi sudah kita dengar bagaimana kesaksian hidup yang luar biasa dari Bang Dedi. Dan Dedi bilang bahwa setiap orang yang baru percaya atau petobat baru perlu pertumbuhan. Nah, menurut Bang Effendi, seharusnya seorang petobat baru itu agar bertumbuh, agar bisa mendapatkan pengetahuan yang cukup atau mumpuni tentang kekristenan, harus bagaimana? Apa langkah-langkah yang harus dijalani, Bang Pendi? Oke, terima kasih kesempatannya, Bang. Saya tarik ke dalam diri saya ya. Yang pertama sekali itu setiap petobat baru itu harus ada pembinaan. Harus dibina, dimentorin, diajarkan. Nah, di saat saya percaya kepada Yesus, saya beriman kepada Yesus, saya percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya tidak keliling gereja. Mik tidak pernah dikasih untuk bersaksi. Apa yang dikasih oleh Bapak Gembala saya sebagai mentor saya, beliau taruh buku di depan saya itu setinggi ini, Bang. Taruh buku di depan saya itu tinggi banyak sekali. Setelah itu beliau berkata kepada saya, Pendi, selama di sini, kamu baca buku ini. Kamu belajar sungguh-sungguh. Kamu berdoa sungguh-sungguh. Kamu puasa sungguh-sungguh. Tanpa memikirkan hal-hal yang lain. Belajar, doa, puasa, belajar, doa, puasa, belajar, doa, puasa. Sampai saya, Bang Aposi, diajarkan, ditekankan oleh mentor saya ya sebagai gembala. Beliau berpesan kepada saya, tidak boleh berhubungan dengan orang Kristen yang kamu tidak kenal. Dan tidak boleh banyak pegang HP bila tidak perlu. Jadi yang harus dilakukan adalah belajar. Bertanya. Harus mau merendah. Dan saya salah satunya petobat baru yang sering berkata termasuk sama Bang Aposi, termasuk kepada Kristober yang lain dan kepada para pendeta, penginjil, yang menurut saya sudah duluan beliau percaya daripada saya. Pesan saya satu, dimanapun saya dan kemanapun saya dan dengan siapapun saya bertemu. Pesan saya, setiap ada petobat baru, jangan dulu dikasih panggung. Jangan dulu dibawa keliling gereja untuk bersaksi. Tetapi binalah. Kami ini perlu pembinaan. Seperti yang dikatakan oleh Didi tadi. Tidak akan bertumbuh iman seseorang tanpa dibina. Dan tidak mungkin orang itu mau dibina tanpa kerendahan hati. Itu satu paket. Harus dibina. Harus dibina. Dan ini selalu saya tekankan. Kami ini perlu pembinaan. Dan kami mohon, termasuk saya Bang, saya sering berkata, saya mohon jangan bawa kami ini keliling gereja. Kenapa Bang jangan bawa keliling gereja? Nantinya bila kami salah motivasi, sikap hati dan motivasi salah, itu kami lupa panggilan pertama kami apa. Panggilan pertama kami setelah menikmati kebenaran, menikmati keselamatan, keselamatan itu harus bisa dirasakan oleh orang lain. Dan ini yang saya lakukan, termasuk dengan Dedi. Nah, dan kebetulan kita satu visi dan satu misi. Sama-sama punya pemahaman, petobat baru harus belajar. Ya, petobat baru harus belajar, itu kuncinya, Bang Effendi. Saya mau ke Bang Dedi dulu sekarang. Ya, Bang Dedi, apa yang disampaikan oleh Bang Pendi tadi bahwa perlu sekali bertumbuh. Seorang petobat baru harus memiliki mentor. Nah, berarti 2014, sekarang 2022, berarti 12 tahun ya. 12 tahun sudah menerima Tuhan sebagai Juru Selamat. Apakah ini kali pertama Anda bersaksi secara umum? Atau sebelumnya sudah pernah? Jika berkesaksian yang dimaksud memberitakan Injil, saya sudah melakukan dari saya di Aceh. Tetapi jika yang dimaksud berkesaksian di atas panggung dan di media sosial, ini baru pertama kali. Oke. Kenapa dulu bukan tidak ada tawaran? Banyak orang yang menawarkan saya untuk datang ke Jakarta, ke Lampung, atau kemana, ada seminar. Saya merasa saya belum siap secara hati saya. Biar saya belajar lebih dalam lagi. Baru saya bisa tampil. Oke. Nah, tadi kekuatan mentor itu penting sekali. Bagaimana selama ini, apakah Anda juga dimentori oleh orang-orang Kristen yang lain atau pendeta? Puji Tuhan ada seorang penginjil sampai sekarang, orang yang menyelamatkan saya di Aceh, sampai sekarang masih melayani saya dan saya anggap sebagai orang tua. Saya ingat pengajaran yang selalu ditekankan, itu Yohanes 15, 6 buku anggur yang benar. Mengenai kerendahan hati, hidup terus bersatu dengan Yesus, bersatu dalam doa, bersatu dalam firman. Itu hal yang terus dilakukan. Dan itu hal yang seperti pelajaran, itu pelajaran yang terus diulang tiap harinya. Supaya saya bisa bertumbuh. Nah,
untuk bertumbuh adalah perlu sebuah usaha, upaya. Apa saja kalau Anda boleh beritahu God Lovers, apa saja yang Anda lakukan agar Anda berada dalam proses pertumbuhan itu? Iman bertumbuh karena pendengaran akan hal baik. Dan saya selalu mempelajari firman hal yang pertama, sharing dengan orang yang saya anggap sebagai bapak juga selalu. Dan yang ketiga yang paling penting, saya nggak boleh tahu sendiri. Apa hal yang saya tahu, saya harus lakukan untuk kehidupan saya dan saya harus melayani Tuhan. Di tempat yang saya tinggal sekarang, setiap satu ayat yang saya ngerti, saya selalu sampaikan ke banyak orang. Dan sudah tidak takut lagi ya? Tidak, karena dengan menyampaikan itu orang, itu juga menguatkan saya. Semakin diulang-ulang, itu semakin terekam di otak saya. Ya, Bang Pendi, sekarang ini kan kita tahu ada fenomena, katakanlah gitu, kalau itu disebut fenomena ya, fenomena baru bahwa murtadin, para petobat baru, banyak kita tahu selalu heboh di media sosial, dan ujung-ujungnya ada kekecewaan, baik di agama yang sebelumnya maupun juga di kalangan Kristen sendiri. Menurut Bang Pendi, bagaimana selain tadi pertumbuhan, selain tadi tidak langsung diberi panggung, apalagi yang harus dilakukan oleh seorang petobat baru, Bang Pendi? Baik, yang pertama sekali menjaga sikap hati dan motivasi yang benar di dalam pelayanan. Pilih salah satu, mau cari uang atau mau benar-benar melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa memikirkan uang, dengan sendirinya itu akan ngekor kalau bahasa saya. Karena firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Tuhan. Nah, tidak sampai di situ. Dan kebenaran di dalamnya, maka semua itu akan ditambah-tambahkan. Bagi petobat baru, sikap hati dan motivasi dalam pelayanan itu adalah hal yang paling penting. Sangat penting. Menjaga sikap hati dan motivasi di dalam pelayanan. Begitu, Bang. Ya, Bang Pendi, kita tahu tadi bahwa menjadi pengikut Kristus itu tidak cukup loh dibaptis. Betul. Tiket untuk mendapat keselamatan tidak cukup ditenggelamkan. Iya. Menurut Anda apa nasihat Anda kepada para petobat baru, bahkan mungkin juga dari teman-teman dari Aceh barangkali? Seperti yang Dedi sampaikan tadi, keselamatan yang sudah dirasakan, yang sudah dimiliki, ayo kita berbagi kepada orang lain. Dan banyak sekali saudara-saudara kita dari seberang, itu perlu kesaksian kita, sehingga mereka bisa mengenal apa yang kami kenal saat ini. Nah, ini harus terus dibagikan. Harus terus dibagikan. Apa yang kita alami, itu harus dibagikan. Bila tidak, hukum yang kedua, itu tidak dilakukan oleh petobat baru. Apa itu hukum yang kedua? Kasihilah sesama manusia, sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia, sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Sebagaimana kita sudah mendapatkan keselamatan, ayo kita bagikan yuk keselamatan itu kepada orang lain. Bagaimana cara kita bagikan? Injil itu kalau saya katakan habaget. Habaget itu bahasa Aceh, artinya kabar baik. Diberitakan dengan cara yang baik. Bang Aposi, Injil diberitakan dengan cara yang baik saja, kita dihina, dicaci maki, diolok-olok. Apalagi memberitakan Injil dengan cara yang salah. Mengolok-olok, menghina, menertawakan iman sebelumnya. Itu tidak boleh dilakukan oleh petobat. Termasuk saya pribadi. Kalau Bang Aposi lihat HP saya, hampir setiap hari ada pendeta tertentu, itu kirim WA ke saya. Apalagi mentor saya. Pendi, itu kamu sudah laju kencang, tolong direm. Itu kamu sudah ke kiri loh, tolong ke kanan. Itu kamu ke kanan, tolong ke tengah. Ini perlu mentor yang seperti yang kita bicarakan tadi. Tidak boleh frontal kita menghina, mencaci maki, menjelek-jelekan. Apalagi yang dibahas itu aja mengenai iman yang lama. Saya ingin katakan, tidak ada pertobat ketika kita menghina iman orang lain. Kalau kita menyadari bahwa di agama kita sebelumnya itu ada saudara kita, saya rasa kita tidak punya sedikit pun ya cara kita menyampaikan Injil dengan cara yang salah. Tidak boleh menghina agama mereka. Tidak boleh menghina agama sebelumnya, mengolok-ngolok apalagi menertawakan. Kenapa? Ketika kita menertawakan iman sebelumnya, mengolok menghina iman sebelumnya, harus kita tanamkan dalam pikiran, di sana ada mama saya, di sana ada saudara saya, di sana ada adik saya, dan ini harus disadari oleh para petobat. Dan kalau Bang Aposi tanya, Bang Pendi bukankah abang juga? Selama ini saya lihat juga frontal. Frontal itu bagi saya Bang soft. Tapi itu frontal. Kapan saya menyadari? Dalam bulan-bulan ini. Tiap hari orang WA, Pendi, hati-hati ya. Pendi, hati-hati. Coba kamu lihat Alkitab deh. Apa kata Alkitab?
kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kamu tinggal di bangsa dan negara Indonesia. Kalau kamu tidak cerdik, kamu diterkam. Ingat, Yesus berkata apa? Kamu Pendi, kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Salah kamu melangkah, salah kamu bergeser, kamu diterkam. Salah kamu bicara, salah kamu berucap, ada celah, kamu akan tersandung dengan kasus penistaan agama. Saya merasa bodoh amat, Bang. Tapi saat ini, saya merasa benar bahwa saya harus menjaga sikap di dalam saya memberitakan firman. Tidak boleh sedikit pun membuat saudara saya, apalagi ada mama saya di Aceh, di dalam agama Islam, yang membuat mama saya tersinggung. Jangan sampai saya bertobat menjadi batu sandungan bagi saudara saya yang lain. Maka bila saya menyadari masih ada mama saya di sana, ada saudara-saudara, teman, sahabat, kerabat kita di sana, tidak boleh menghina iman mereka. Ya. Jadi itu, Bang. Ya, itu luar biasa karena saya catat bahwa kita ini satu bangsa Indonesia, meskipun juga ya tidak ada mama di sana, kita tidak ada alasan untuk menghina apapun. Benar. Ya kan? Nah, apakah Bang Dedi juga mendapatkan pemahaman yang sama selama ini atau bagaimana, Bang Dedi? Menurut saya seperti ini, perlu kerendahan hati untuk boleh mengerti setiap isi firman Tuhan. Saya sangat menentang orang yang berkata, orang Batak seperti ini karakternya, orang Aceh seperti ini karakternya, orang Nias seperti ini karakternya. Terus kenapa harus ada ayat dibaharui? Kenapa harus ada ayat serupa dengan Yesus? Apa ayat itu harus tidak hapus? Bagaimana karakter Yesus yang sebenarnya? Apakah saya harus berkata, saya dan Bung Effendi ini, kami orang Aceh, kalau nggak marah, jungkir balik aja meja. Apa harus seperti itu? Lantas untuk apa gunanya ayat serupa dengan Yesus? Bang Pendi, ini kan tadi bagaimana para petobat baru terus diberi masukan, diberi dorongan untuk menjalani apa yang disebut sebagai serupa dengan Kristus. Apa sih serupa dengan Kristus itu dalam kehidupan sehari-hari, Bang Pendi? Oke. Seperti yang Dedi sampaikan tadi, kita ini harus, budi pekerti kita itu harus diperbaharui. Kata Alkitab di ayat yang lain, kita harus segambar dan serupa dengan dia. Artinya, karakter-karakter Kristus itu harus kita cerminkan. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berbicara. Kalau di iman saya yang lama, Ustadz saya sering sekali mengajarkan kepada saya, al-adabu fawqal ilm. Adab itu di atas daripada ilmu. Sebagian para alim ulama mentafsirkan adab itu, seadab itu bagian daripada ilmu. Jadi adab harus dikedepankan. Ternyata ketika saya mengenal pribadi Yesus Kristus, itu lebih mendalam lagi dibahas, saya harus punya karakter Kristus. Suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Bagaimana Injil itu diterima, Yesus itu diterima, kalau sikap hati saya tidak benar, kalau tingkah laku saya tidak bagus, kalau akhlak adab saya tidak ada, justru saya menjadi batu sandungan. Jangankan diterimanya Yesus, saya yang membawa nama Yesus saja ditolak. Saya sering memberikan pemahaman kepada teman-teman begini, Bang. Di dalam penginjilan saya, memang benar, saya ingin orang itu bertobat. Tetapi, saya ingin memberikan pemahaman begini. You harus terima saya dulu. You tidak akan bisa terima Tuhan saya tanpa you terima saya. Jadi bagaimana dirimu terima saya? Ya saya harus menjadi orang baik. Tingkah laku, sopan santun, adab, budi pekerti. Karakter Kristus itu harus dicerminkan. Ada dua karakter Kristus ketika saya pelajari Alkitab yang paling menonjol pada diri Yesus. Yang pertama kasih, yang kedua pengampunan. Atau yang pertama pengampunan, yang kedua kasih. Nah karakter ini itu harus kita miliki. Dimanapun kita berada, kasih, pengampunan, kasih, pengampunan, kita harus bawa-bawa. Dan ini tidak akan ada sama kita, sama siapapun yang mengatasnamakan anak Tuhan, orang Kristen, penginjil, pendeta, pekerja di ladang Tuhan, tanpa punya hubungan keintiman dengan dia. Sifat dia tidak akan tertransfer ke kita bila hubungan kita sehari-hari dengan dia tidak ada. Sekalipun dia penginjil, bila hubungan pribadi dengan Tuhan tidak ada, itu karakter Kristus tidak akan nempel pada orang itu, dan sifat Yesus, dua tadi, kasih, pengampunan, itu tidak akan ada pada diri orang itu. Nah, jadi karakter Kristus, Bang. Ya, Bang Dedi, bagaimana Anda tetap menjaga agar karakter Kristus itu ada dalam keseharian? Karena bisa dikatakan tadi disetujui apa yang disampaikan Bang Pendi bahwa kita ini adalah suratan terbuka. Benar. Nah, Bang Dedi, sejauh ini selama sudah menerima Kristus, bagaimana Anda mempertahankan karakter Kristus itu tetap ada dalam diri Bang Dedi?
karakter Kristus nggak akan pernah bisa bertahan kalau saya tidak mau rendah hati. Dan itu salah satu karakternya Yesus, kerendahan hati yang sangat luar biasa. Berapa kali Yesus dihina, direndahkan? Apa yang Yesus perbuat? Apakah membalas dengan hinaan? Dan bagian prinsip daripada kehidupan saya saat ini, saya bukan tidak mengerti masa lalu, makanya tidak pernah berbicara masa lalu. Saya mengerti tentang masa lalu. Cuman yang jadi persoalan untuk masa sekarang saya sudah sangat bahagia. Dan saya sangat yakin dengan kebenaran yang saya jalankan sekarang. Jadi kenapa saya harus mengungkit-ungkit masa lalu dan menjelek-jelekkan? Jadi itu prinsip yang selalu saya tanamkan ke dalam kehidupan saya, dan saya selalu katakan ke istri saya bukan nggak ngerti masa lalu, ngerti sekali, sangat mengerti. Cuma masalahnya sudah sangat bahagia dengan masa sekarang. Terkecuali di forum tertentu orang mau berbicara, ya saya bicarakan. Tapi kalau di depan umum, saya selalu katakan Alkitab sudah terlalu sempurna, Yesus itu sudah terlalu sempurna. Kenapa harus melihat-lihat pribadi yang lain? Dan kenapa harus menjelek-jelekkan pribadi yang lain? Atau jangan-jangan kamu selalu membicarakan masa lalu, kamu belum yakin dengan kebenaran masa sekarang? Atau motivasi Anda sudah bergeser? Atau Anda hanya ingin membuat kontroversi supaya Anda dikenal dan Anda bisa mendapatkan sesuatu yang dinamakan uang? Kalau itu ada kejadian ya gitu-gitu ya, banyak ya. Sangat sering sekali orang membuat membuat drama dalam pelayanan dan juga melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dan menurut saya itu mencelakai Tuhan. Mencelakai Tuhan. Ya. Karena Yesus sendiri tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik untuk nama Bapa di surga. Jadi kenapa saya ini yang cuma ranting, yang numpang nempel, harus banyak bertingkah? Apalagi sampai harus menjelekkan pribadi yang lain. Kalau saudara yakin dengan kebenaran sekarang, cukup imani, yakini, jalankan, dan bagi ke semua orang. Tanpa harus menyinggung dan menggunakan kata-kata yang kasar. Dan sebaik apapun tujuan Anda, jika caranya salah, tetap salah. Orang miskin yang kelaparan, ketika Anda ambil makanan, Anda lempar ke mukanya, saya yakin makanan itu bukan Anda ambil, melainkan batu yang di sampingnya akan diambil dan dilempar kepada saudara. Makanya banyak sekali murid tadi yang berkata, saya akan menyampaikan kebenaran. Saya menyampaikan kebenaran. Iya, saudara menyampaikan kebenaran, cuma cara saudara itu, saya katakan luar biasa salah. Apalagi saudara sampai mengungkit-ungkit hal yang tidak baik di karakter orang lain. Dan Anda itu menjadi pegangan dan prinsip hidup ya sampai saat ini ya. Dan di dalam pelayanan saya sampai hari ini, saya hanya berkata kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Bagaimana keunikan pengampunan dosa dalam Kristen. Ya, mumpung bicara soal pelayanan, bisa cerita Bang Dedi, seperti apa sih pelayanan Anda sampai sekarang? Puji Tuhan saya melayani di suatu tempat, dan sekarang ini juga hampir jalan 7 tahun saya melayani di salah satu penjara. Hari Minggunya fokus pelayanan di penjara, dan hari-hari lainnya berdoa keliling dan juga mengunjungi beberapa jiwa untuk bisa disampaikan tentang kebenaran yang sudah saya alami. Dan itu di bawah naungan sebuah lembaga Kristen atau gereja? Justru saya melakukan karena hati saya. Mungkin Bang Effendi juga baru kenal saya belum sampai 1 bulan. Kami baru bertemu, nelpon 2 kali, saya bilang kita harus ketemu. Karena kita punya pandangan ke depan yang sama. Kita tidak melayani karena kita lapar. Kita melayani karena kita kasihan orang menyembah sesuatu yang nggak mereka kenal. Dan kebetulan kami kenal yang kami sembah. Kenapa kami nggak perkenalkan ke orang lain? Sampai hari ini saya tidak berada di bawah lembaga manapun. Iya, iya. Dan ini menarik, artinya tanpa ada embel-embel di backing oleh siapa, ini murni memang datang dari hati, kesadaran sendiri begitu ya. Dan mungkin yang saya tanyakan ke Bang Pendi, rencana ke depan seperti apa sih setelah bertemu jagoan-jagoan ini dari dari Aceh, dan apa visi besar ke depan Bang Pendi, mungkin secara singkat saja. Aceh diselamatkan. Aceh mengenal kebenaran. Aceh mengenal Kristus. Yesus yang selama ini dihina, itu karena ketidaktahuan. Bukan dihina karena mereka tahu siapa Yesus. Seandainya mereka tahu who is the Jesus, duluan mereka masuk Kristen daripada kami berdua. Seandainya mereka tahu bagaimana pribadi yang mati disalib. Untuk apa pribadi mati disalib itu? Kenapa dia harus disalib? Itu duluan orang-orang yang menghina itu masuk Kristen daripada kami berdua. Jadi kerinduan kami, Aceh dimenangkan. Orang bilang sulit. Sulit kalau tidak dilakukan. Kalau kita memiliki karakter Kristus, orang akan tahu. Kok dia berbeda ya? Kalau Bang Aposi saya sudah pernah sampaikan kepada abang. Hidup saya sebelum mengenal Yesus, Bang. Amburadurnya luar biasa. Memalukan. Mama saya di Aceh sangat malu dengan saya. Saya mulai katakan sekarang, mama saya pasti bangga dengan saya ketika mama saya melihat bagaimana perubahan saya selama saya mengenal Yesus. Benar-benar Bang, saya sangat malu sekali bagaimana hidup saya yang lama. Hancur. Mama saya sujud setiap malam supaya saya berubah. Saya juga sujud supaya saya berubah. Tetapi apa yang terjadi?
saya jatuh ke lubang yang sama. Bangun, berdoa lagi, jatuh lagi ke lubang yang sama. Hingga suatu hari Yesus tangkap saya benar-benar diubahkan oleh pribadi yang maha luar biasa. Jadi kerinduan kami, bagaimana Aceh dimenangkan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada bagi yang Tuhan. mustahil. Setiap pekerja berhak mendapatkan upah. Yes. Ya, luar biasa. Kita sudah sampai di ujung acara kita, dan terakhir Bang Dedi. Senang gak sih ketemu dengan Bang Effendi? Saya sudah lama sekali mencari orang Aceh yang punya pemikiran yang sama, visi yang sama, dan itu hampir 0,01%. Sulit sekali. Karena mereka salah didikan pertama, kalau menurut saya. Bukan tidak sepenuhnya pribadi yang murtad ini yang salah, melainkan bagaimana pengajaran pertama mereka. Sehingga ketika mereka sudah terima keselamatan, mereka terlalu egois. Mereka menikmati keselamatan itu untuk diri mereka sendiri, tanpa memikirkan orang lain sebenarnya juga mau, tapi mereka yang nggak mau berbagi. Dengan alasan apa? Lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada mementingkan kepentingannya Tuhan kita. Ya. Dan ini butuh sebuah persiapan yang ekstra ya, artinya baik di bidang teologi, di bidang lain-lain seperti materi gitu ya. Nah, Bang Dedi, untuk melihat visi ke depan itu, bagaimana Anda mempersiapkan diri, terutama misalnya di bidang teologi, apa yang Anda lakukan? Di bidang teologi ya, saya sangat suka baca dan belajar, dan dibimbing oleh beberapa orang yang menurut saya sangat berkompeten. Dan juga mereka memang seorang pengajar di kampus-kampus tertentu. Untuk saya ini saya katakan ke teman saya Bang Effendi, saya akan ambil teologi lagi. Sedangkan untuk selebihnya, saya tidak pernah memikirkan bagaimana materi. Karena saya percaya Allah akan mencukupkan semuanya untuk saya. Mana mungkin Tuhan akan membiarkan saya kelaparan. Demikian juga halnya ketika saya berkata saya akan ke Jakarta untuk bertemu teman saya. Yang saya pikirkan cuma satu, bisa bertemu. Persoalan biaya, saya percaya Tuhan saya akan cukupkan untuk saya. Dan itu terbukti ya? Itu terbukti karena Haleluya. itu bukan hal yang besar menurut saya, karena penyertaan Tuhan yang sangat besar bagi kehidupan saya itu pertama kali ketika bagaimana saya dikejar, orang nggak bisa ngejar saya. Orang ngejar saya tapi tidak ada satupun yang bisa menjamah saya. Penyertaan kedua yang sangat luar biasa ketika orang melempar saya batu itu jatuh depan saya tapi tidak mengenai saya. Materi itu hal yang lebih kecil daripada nyawa saya. Bagaimana mungkin Tuhan lebih mementingkan materi daripada nyawa saya? Jadi bagi saya untuk persoalan materi saya percaya itu hal yang kecil untuk Allah saya. Ya. Dan karena bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita ya. Iya. Sehingga karena dia sangat besar, maka semua masalah kita pun menjadi kecil ya dibuatnya ya. Baik, Bang Usman, mungkin terakhir ini ada pesan-pesan bagi para murtadin dimanapun yang mendengarkan kita, para God lovers, dan barangkali mereka juga membutuhkan ketegasan ya, serta motivasi supaya mereka bisa memiliki hati seperti Dedi untuk memiliki karakter seperti Kristus. Apa harapan Anda kepada mereka, Bang Pendi? Yang pertama sekali, menjaga sikap hati dan motivasi dalam pelayanan. Dan yang kedua, mau dimentori. Yang ketiga, bila tidak ada mentor, ya carilah mentor yang benar. Karena bila salah didik, salah jalan. Kalau sudah salah jalan, ya semuanya akan salah. Dan jadilah pribadi yang rendah hati. Terima kasih. Ya, jadilah pribadi yang rendah hati. Oke, Bang Dedi, tapi dengan bahasa Aceh. Silakan, Bang Dedi. Jadi lu pegah ba orang drone mandum, Jadi saya mau bilang kepada saudara semuanya, nebuka bacut hati, buka sedikit hati, buka bacut pinyung, buka sedikit pendengaran. munyokan itu riso Yesus, Kalau sudah tahu siapa Yesus, gedhat menarik pribadinya, sangat menarik pribadi Yesus. dan sangat unik dalam pengajarannya. Sangat unik pengajarannya. Taurat Zabur yang ribet, Taurat dan Zabur yang sangat payah, yang sangat susah, Tuhan Yesus jadikan itu Allah kamu Yesus Kristus gepegatnya sangat simpel. Tuhan permudah itu semua. Luar biasa. Bang Pendi sama Bang Dedi, terima kasih sudah hadir di studio Diaspora TV.